hari ini kami dari Aliansi Fotografer Pemalang mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatannya sudah diberikan sama Pak Sekda dan kawan-kawan, Pak M. Arifin. Dan kami kesini pada pagi hari ini ingin menyampaikan beberapa aspirasi dari seluruh tukang foto yang mungkin hari ini kendilis, jemplang, gumplang ya Pak. Jadi yang mudah-mudahan hari ini bisa mendapatkan titik terang atau ya sedikit supaya teman-teman semuanya bisa kembali hidup secara normal meskipun harus dengan protokol. Dan nama juga Mas, namanya perkenalkan Mas. Ya, namanya. Nama saya Supendi, saya sekretaris dari Aliansi Fotografer. Iya Pak. Iya. Dan hari ini kami ada 10 orang yang masuk dan mungkin sisanya ada di luar. Meskipun tidak semua, kami berjumlah anggota sementara ada 167 orang. Semua anggota ya? Semua anggota 167 orang itu masih sementara karena masih 167? Iya. Itu yang terdata. Yang sudah terdata karena datanya masih bertambah terus. Dan hari ini kami selaku Aliansi Fotografer Pemalang ingin berdiskusi atau audiensi dengan panjenengan sekalian, mudah-mudahan mendapatkan barokah dan titik terang. Dan langsung saja mungkin untuk menuju ke poin-poin aspirasi dari kami, saya serahkan langsung kepada Ketua Aliansi Fotografer Pemalang, Mas Fajar Hajo. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sekda sudah mempersilahkan kita datang ke sini. Terima kasih buat para jajarannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan datang. Kebetulan kita bukan cuma fotografer Pak. Memang sih kita aliansi yang mewakili teman-teman pegiat wedding. Dan kebetulan juga di sini juga bukan cuma fotografer yang datang, ada Bapak Tarmudi itu dari sound dan Tratep. Terus juga ada dari Wiroto Manggolo apa ya Mas? Ya, itu kalau di bukan Muspak Cucuk Lampa ya, seperti itu. Juga ada Pak Varianto ini cetak foto kita Pak, di Pemalang. Iya, ketemu kemarin. Iya. Ada beberapa tuntutan audiensi Aliansi Fotografer Pemalang. Poin-poin yang bisa kita sampaikan, satu, memperbolehkan resepsi pernikahan dengan protokol COVID-19. Yang kedua, gugus tugas COVID-19 atau yang berwenang memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan wedding atau resepsi pernikahan dengan protokol COVID-19. Yang ketiga, pihak kepolisian tidak membubarkan secara frontal resepsi pernikahan yang sedang berlangsung, tetapi dengan memberikan arahan atau memerintah ke masyarakat yang menyelenggarakan resepsi untuk segera memenuhi dan menerapkan protokol COVID-19. Yang keempat, kami Aliansi Fotografer Pemalang siap melaksanakan semua protokol COVID-19. Itu ada 4 poin yang kita suarakan Pak. Semoga mendapatkan tanggapan dari Bapak sehingga kita pulang dapat kabar baik untuk teman-teman. Nah, kebetulan ini petisi yang sudah kita kumpulkan, jumlahnya 167. Dan ini murni fotografer, belum termasuk sebenarnya kita mengajak juga Harpi, tapi kebetulan karena Bapak ngabari kita agak terlalu mepet, jadi kita nggak sempat untuk itu mereka. Jadi kita ada Harpi, ada Rinoto Manggolo, juga ada teman-teman lain pegiat wedding yang bernasib sama seperti kita.
Udah. Masih lagi Mas Fajar? Cukup. Oke. Oke, saya dulu nanti kalau teman-teman dari Pak Tutuko, selaku Jubir, kemudian Pak Wadi, mengelola, saya kira nanti bisa menambahkan, tapi mungkin kalau nanti dirasa apa yang saya sampaikan cukup ya, saya kira nggak ada masalah. Ini semua kembali kepada kebutuhan dan kepentingan kita bersama. Jadi mungkin barangkali diawali dari pertemuan tidak sengaja kemarin makan di Buniti, saya kira ini Allah yang mengatur ini. Saya perasaan saya makan rasanya kok tidak asing. Jadi gini Mas Fajar biasa komunikasi dengan saya, Mas kayak Mas Fajar enggak, bukan Mas Fajar jenengan bukan. Enggak ya. Jangan gitu. Nanti enggak apa-apa nanti. Ada nomor yang belum saya simpan tapi sempat menyampaikan ke saya. Tapi mungkin barangkali bukan jenengan. Jadi gini Mas Fajar, Mas Fedi dan teman-teman, jadi sekali lagi saya mungkin memang ya tidak apa mungkin namanya ini kan surat dari jenengan. Kalau bicara nomenklatur ini kalau tuntutan ini mungkin agak sedikit kurang familiar karena sebenarnya sesungguhnya yang membuat aturan itu kan sebenarnya bukan kita hanya menindaklanjuti regulasi yang diberikan kepada kita. Tapi tidak apa-apa lah, apa ini namanya ini kan kayak gini, berarti kita maksud ada semacam jawaban yang harus tegas ya Pak Tutuko ya. Saya satu dulu. Jadi perihal memperbolehkan resepsi ini saya tak cerita dulu kronologi biar nanti jenengan bisa paham. Sesungguhnya pemerintah Kabupaten Pemalang itu malah sebenarnya kalau kita semua sudah dalam tahapan sebenarnya judulnya jenuh Pak. Ya, Kondisi. Tidak hanya jenengan, kita pun jenuh. Jangan dipikir kita melaksanakan begini tidak capek Pak. Capek sekali. Nah, namun demikian kan kita harus patuh, tunduk, taat dengan regulasi yang ada karena itu mengikat kepada kita yang SN. Jadi berawal dari itu sebenarnya ini step by step, tahapan demi tahapan sudah sejak dari awal sampai akhirnya sudah mau kita lalui semua. Dan kalau tuntutan ini disampaikan sekarang ini sangat tepat ya Pak Tutuko karena memang ini sudah mau menuju ke new normal Pak. Jadi kalau new normal itu artinya kan berarti tahapan-tahapan itu sudah akan menuju kepada kehidupan baru, kita normal seperti dulu namun dengan tatanan yang tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan kan begitu ya. Kalau dulu ibaratnya kita makan dan cuci tangan aja nggak apa-apa, kalau sekarang kan diingatkan potensi untuk ini tularan sebagainya. Nah, berawal dari itu kami informasikan dulu bahwa berakhirnya pembelapan jam malam itu insya Allah yang disepakati Pak Bupati nanti malam. Jadi artinya nanti malam kita masih ada waktu 1 hari lagi nanti malam. Besok sesuai dengan petunjuk Pak Bupati berarti akan diberlakukan new normal. Itu sudah hasil kesepakatan antara Pak Bupati, Forkompinda semua. Nah, tentu regulasi ini kan harus kita lalui Pak. Kita bukan negara sendiri, kita daerah yang dalam satu kesatuan NKRI dengan pusat. Jadi mungkin sedikit saya beri gambaran karena apapun ini adalah menindaklanjuti hasil pertemuan pengusaha kemarin dengan Forkompinda yang memang dipimpin langsung Pak Bupati, Pak Kapolres dengan Pak. Waktu itu kan mewakilkan saya Pak ya, dengan Pak Dandim yang Pak Har kemarin ikut ya di sana. Artinya begini, kalau memang ini nanti beberapa poin ini kan ada erat kaitannya dengan maklumat Kapolri sebenarnya Pak. Kalau maklumat Kapolri itu direvisi atau diadakan atau sudah, ini selesai sudah sebenarnya, tidak perlu saya jawab. Nah makanya karena maklumat itu belum dicabut, berarti saya sementara ini akan menindaklanjuti satu tuntutan jenengan hasil ada dengan saya akan segera tindak lanjut ketemuan dengan Polres. Kira-kira dari Polres mungkin Mabes dan Polres sudah ada nggak wacana itu? Karena Jakarta kan sudah new normal tuh Pak. Nah mestinya kan kalau sudah new normal berarti kan hal-hal yang berkaitan dengan melarang kan itu sudah ada Pak. Nah tapi memang secara hukum kalau itu belum dicabut atau belum dilakukan pemberlakuan maklumat baru, tentu kita akan tetap terikat dengan itu Pak. Kalau kita melakukan pelanggaran secara hukum kita kena Pak, terutama Pak Bupati selaku ketua penanggulangan COVID ya Pak, karena itu sebagai regulasi yang kita acu Pak. Nah, namun demikian saya masih berharap banyak bahwa insya Allah dalam waktu dekat ini pasti akan ada regulasi baru yang berkaitan dengan itu, karena sesungguhnya 4 poin ini sebenarnya intinya kan itu Pak. Intinya itu jenengan minta supaya kehidupan yang seperti semula berlaku kembalilah dengan kita tetap komit mengikuti protokol kesehatan kan begitu. Dari sisi gugus tugas tidak ada persoalan Pak, saya sudah tak prolog tadi, aku jenengan itu jenuh menulis. Jenuh dengan kondisi seperti ini Pak. Ini catat, kita sama-sama jenuh. Namun demikian capek juga Pak. Ya jenuh ya capek, wis pokoknya lelah lah itu. Dan tidak ada satupun yang menghendaki bahwa kondisi ini akan terus berlangsung terus, tidak mungkin.
Kita malah pengennya kalau bisa besok selesai sudah Pak. Namun demikian ini kondisi kan realitas seperti itu ya Pak. Nah ini hal itu juga sudah disampaikan pada rapat di sana oleh manajemen dari Regina ya Pak, bahwa namun dijawab oleh Pak Alkap di polisi itu kan APH itu kan patuh dengan regulasi Pak. Jadi waktu itu karena maklumat belum dicabut, maka dari Pak Alkap menjawab satu diplomatis bahwa kita masih tetap mengacu itu karena ini bagi bahan Pak. Ini pertemuan dengan jenengan nanti karena gugus tugas tidak akan punya kemampuan kekuatan untuk bisa memperbolehkan manakala ada regulasi yang diacu itu masih berlaku belum dicabut Pak. Itu tuh sudah Pak. Kalau tidak itu permasalahan hukum Pak ke kita. Sehingga saya masih optimis Pak, masih optimis kalau sudah Presiden saya sudah menyampaikan di sosmed, kemudian di media elektronik cetak sudah menyampaikan mau kemudian juga kehidupan tatanan yang baru normal. Saya kira nanti regulasi-regulasi yang memang sudah tidak sesuai pasti akan direvisi. Sudah pasti itu Pak. Nah mungkin kami kan itu berproses Pak, berproses. Nah, saya pada prinsipnya dengan teman-teman mewakili beliau Bupati karena di sebuah Bupati Pak, saya suruh menerima panjenengan mewakili beliau. Artinya bahwa prinsip dari semua yang disampaikan jenengan kita memahami betul. Kalau hari ini regulasi itu sudah tidak berlaku Pak, hari ini juga kita dengan jenengan berkomitmen selesai sudah. Ayo kita lakukan kehidupan yang baru lagi. Jadi ini sekali lagi mohon ada pengertiannya bahwa kita belum menginfokan ke jenengan untuk bisa menuju ke normal yang full karena memang ada beberapa regulasi yang memang harus disesuaikan nih Pak Sutopo. Karena itu maklumat itu sampai sekarang belum cabut Pak. Dan saya berharap dengan teman-teman yang mari kita berdoa bersama-sama mengemuka cepat karena tidak boleh ada kontraproduktif Pak. Kalau satu sisi sudah mengarah kepada kehidupan yang normal seperti biasa dengan tatanan mungkin protokol kesehatan ya mestinya hal-hal yang berkaitan dengan pelarangan ya mestinya harus segera direvisi toh Pak. Karena kalau tidak kan masa mau menuju kehidupan normal ketentuan yang tidak normal masih tetap berlaku tidak mungkin. Ini logika berpikir, saya bukan orang hukum. Namun demikian kan tadi karena ini bukan kewenangan regulasi itu bukan kewenangan bupati, tentu bupati juga menunggu adanya tindak lanjut dari pusat Pak. Tapi prinsipnya jenengan dengan saya sejalan. Kita sudah jenuh, sudah lelah, apalagi ini menyangkut, mohon maaf sekali lagi, kendil lagi lah. Ya, itu ya Pak ya. Tujuannya begitu toh. Saya mau Nggih. untuk menyambut atau merevisi untuk regulasi new normal itu kan berarti nunggu dari pusat kan. Kalau cuma kita pasif nunggu dari pusat, jadi kan sana nggak tahu kondisi kita seperti apa. Tidak pasif Mas PD. Sama Mas kan? Mas Yudi tidak pasif. Benar Pak, saya dulu. Kita kesini maksudnya gimana ya? Ya meminta agar jenengan sebagai wakil kami untuk proaktif memberi sinyal bahwa Pemalang itu sudah aman gitu Pak. Agar sesegera mungkin untuk regulasi yang ketat itu segera diperlonggar lah. Saya tambahin lagi dari Mas Yudi. Kebetulan gerakan kita juga bukan cuma di Pemalang Bapak. Iya, masih di semua di seluruh Indonesia. Di Bandung sudah melakukan, di Kota Semarang juga sudah melakukan. Bekasi sudah melakukan. Kebetulan tanggal 15 juga perwakilan dari Jawa Tengah ketemu dengan Pak Ganjar. Jadi kita tanggal 15 kapan? Nanti berarti belum ya? Belum. Nah, kita berharap dari Pemalang juga menyetujui. Jadi intinya dari kita kalau Pemalang menyetujui, Pak Ganjar menyetujui. Nanti ke atas sinyalnya kan sudah kuat Pak. Seperti itu Pak. Kita satu frekuensi. Jadi begini Pak, prinsip saya mewakili Bapak Bupati tidak akan melarang. Itu kan sebenarnya prinsipnya menyampaikan aspirasi Pak. Ini kan hanya masalah pilihan bahasa saja sebenarnya. Kan prinsipnya jenengan punya hak untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak, sementara di sisi lain aturan pusat seperti itu. Ini kan sesuatu yang mana kan bisa Pak disuarakan dari bawah, sehingga nanti pusat akan meninjau kembali, akan menelaah. Ya, nah, jadi artinya sekali lagi kalau posisinya saya menerima jenengan di sini, kami sangat-sangat responsif. Makanya saya tak prolog dengan jenengan, saya sudah prolog. Saya dengan jenengan itu sama, sudah lelah gitu loh Pak. Jangan dipikir saya itu menikmati, tidak Pak. Tapi Mas secara per bulannya kan beda. Kembali lagi Mas, jadi itu sunatullah. Ya nah, saya memahami kok. Kalau saya tidak memahami, saya tidak menerima jenengan. Kan saya memahami kok. Wong judulnya di sini hari ini malah saya tidak berpikir lagi masalah JPS.
Jenengan dikasih jabatan 3 bulan tidak mengatasi masalah. Oh iya Pak. Iya. Benar. Jadi yang diperlukan itu bukan jenengan, bukan itu sebenarnya. Betul. Bagaimana jenengan bisa berjalan normal sebagai Kita fotografer. itu enggak Oh, penghasilan jenengan gede kok, cukup jenengan itu kok. Ya. Bantuan-bantuan Pak yang kita Betul. perlu, kita bisa mandiri bekerja lagi. Betul. Nah itu makanya memang kendalanya itu Mas. Tapi aku yakin kalau ini disuarakan dengan baik, yang penting gini, jangan anarkis. Oke, Makanya Mas. jenengan kan Siap. butuhnya kan menyampaikan sesuatu yang real. Elegan. Nah, objektif. Kita mau diapakan ini gitu loh. Kita punya anak istri, ya, punya tanggungan keluarga, malah kita seperti ini. Tapi ini sudah pas Mas, dengan sinyalnya bahwa nanti akan ada new normal. Ini suara-suaranya justru harus diberikan masukan kepada pemerintah pusat gitu loh. Makanya nanti gini, mungkin barangkali saya malah mestinya tepatnya kalau sudah disuarakan ke provinsi dan respon dari Pak Ganjar, itu dasar kita untuk mengacu sebenarnya kan. Itu balik pemerintahan kan tidak begitu Pak. Tidak Pak Ganjar mengacu kepada kita, karena beliau kan gubernur lebih tinggi daripada bupati Pak. Ya, tapi tidak apa-apa, ini kan aspirasi. Prinsip kita sangat memahami, sekali lagi ya Pak Tutup ya, sangat memahami dan mendukung aspirasi panjenengan. Itu saja. Namun demikian, kalau berkaitan dengan regulasi yang sudah ditetapkan kan kita tidak bisa Pak, apalagi itu di instansi lain Pak. Seperti kayak Mabes kan, tentunya kita bisanya menyuarakan. Kalau memang harus atas nama pemerintah daerah, kita nanti akan, saya minta waktu 1-2 hari akan komunikasi dengan kota-kota lain Pak, dan dengan pemerintah provinsi. Artinya ini asli jenengan kan nanti kita tangkap, ya tangkap, dan poin-poinnya sudah jelas kok, poin-poinnya jenengan sudah jelas. Nanti kita akan iya, kalau Polres kan kalau bisa hari ini atau besok kita rapat. Ya, secepatnya Pak. Oh iya, cepat. Masih minggu kemarin itu masih ada pembubaran Pak. Iya. Padahal itu baru teratak. Yang intinya padahal teratak itu kan belum acara. Mas jawab Mas Fajar. Aku ke Sekda nikah anaknya aku tanggal 9 April goro wani ngadak acara lain kecuali aku cuma nggawe rumah poles-poles tok Mas di rumah. Silakan tanya teman-teman. Saya itu tidak buka apapun di depan rumah. Jadi kelingan lah rumah aku dan jalan saya nomor 6. Cuma teratak tok Pak buat berteduh Saya pun tidak melakukan itu. Karena memang Pak Kapolres tidak membolehkan Pak. Padahal sekiranya ada teratak itu malah menurut kita penyebaran COVID, kita kan social distancing malah bisa melakukan di situ Pak. Dan saya pun tidak begitu Mas. Gitu loh. Kalau saya sebagai sekretaris ya gugus tugas memberi contoh begitu, silakan protes saya gitu loh. Saya pun teman-teman dekat itu datang setelah tok Mas, ke situ tok anak saya nikah ini. Ini tanya teman-teman, salaman-salaman sudah selesai. Saya pun tidak undang, gitu loh. Saya tidak undang malah sebagian nggak datang, saya memahami. Karena memang saya memahami bahwa justru kalau teman-teman saya datang semua kan berarti nanti efeknya di saya Mas Fajar. Jadi sekali lagi saya mewakili Pak Bupati, saya sangat-sangat memahami betul bahwa tidak usah khawatir Pak, kita sejalan. Dan saya punya keluarga cukup, ada fotografer juga sama saja. Jadi artinya saya memahami ini. Yang paling penting, oh Pak, ini Pak Haji, ini kan kalau permintaannya hanya sekitar GPS ini yang borso, tapi saya yakin juga bukan itu. Bukan itu. Makanya karena yang diminta itu bagaimana panjenengan semua bisa hidup normal, berusaha seperti kemarin-kemarin, saya kira ini kan menyangkut bagaimana kita memberikan masukan kepada provinsi maupun pusat supaya segeralah. Tapi sinyalnya kan sudah ada Mas, bahwa ini mau new normal kan sudah ada. Nah, tinggal nanti, karena begini, regulasi yang mau diterapkan kan tentu piranti-pirantinya harus ditata itu Mas. Ada regulasi yang sudah dikeluarkan ya dicabut atau direvisi kan begitu lah. Tidak bisa kayak kita ngomong hari ini cabut, tidak bisa kita seperti beli kacang, tidak bisa. Regulasi disampaikan ke publik ya nanti akan ada revisi atau pencabutan regulasi yang ada kan begitu ya Mas. Nah untuk bisa segera ditindaklanjuti berarti aspirasi ini merupakan bagian dari koreksi untuk kita sampaikan kepada pusat. Makanya saya minta waktu 1-2 hari untuk komunikasi ya Pak. Komunikasi nanti dengan Forkopimda khususnya Polres lah. Kan sebenarnya ini yang meningkat kan benar maklumat Pak. Kalau maklumatnya tidak ada kan sebenarnya selesai, tidak ada masalah. Kan sih Pak, dalam yang meningkat bahwa tidak boleh ada wedding itu kan di maklumat Pak. Di maklumat Kapolri Pak. Itu sebenarnya. Kalau itu tidak disebutkan secara detail, kita masih bisa berasumsi lain ya Pak Tutupo. Jadi teman-teman, karena itu sudah disebutkan sih masuk pernikahan dan sebagainya kan itu sudah disebutkan secara detail di sana. Pengajuan umum dan itu saya melihat memang mohon maaf lah sekali lagi aturan dibuat tidak diskriminatif. Memang itu waktu saat itu diputuskan semuanya tidak boleh gitu loh. Makanya waktu saya menikahkan anak saya pun saya harus patuh dengan itu Mas Fajar. Dan saat itu lagi rame-ramenya Mas, tanggal 9 April kan berarti ya lagi rame-ramenya maklumat tuh Mas. Saya juga sudah diingatkan Pak Kapolres waktu alhamdulillah anak saya tetap akad nikah tapi dalam kondisi yang tidak ada